Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pawarta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Kalian juga bisa like video ini jika video ini bermanfaat bagi kalian. Dan silahkan tinggalkan komentar pada kolom di bawah ini untuk berinteraksi langsung dengan Pawarta. Tentu saja dengan menggunakan bahasa yang baik ya anak-anak pintar. Baiklah, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, perhatikan gambar berikut. Gambar apakah itu? Betul sekali. Gambar polisi yang sedang berbaris dengan rapi. Adakah di antara kalian yang bercita-cita ingin menjadi seorang polisi? Polisi mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat. Ada polisi yang bertugas mengatur lalu lintas, dan ada juga polisi yang tugasnya menertibkan lingkungan sekitar. Nah, anak-anak pintar, bisakah kalian membuat sebuah puisi dengan tema polisi? Pasti bisa ya anak-anak pintar. Pada dasarnya, sebuah puisi ditulis berdasarkan gagasan isi pikiran dari seorang penyair. Gagasan tersebut biasanya didapatkan berdasarkan peristiwa yang ada di lingkungan sekitar. Bisa juga berdasarkan pengalaman menarik yang pernah dialaminya. Alternatif lain dalam menulis puisi adalah menggunakan gambar. Berdasarkan gambar yang diamati, seorang penyair bisa menuangkannya ke dalam sebuah puisi. Dalam hal ini, diperlukan kecermatan dalam menafsirkan gambar tersebut, agar lebih mudah dalam menentukan tema puisi berdasarkan gambar tadi. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menulis puisi berdasarkan gambar. Yang pertama, menentukan tema atau topik puisi. Tema atau topik puisi ditentukan berdasarkan informasi umum dari gambar tersebut. Yang kedua, menyusun kalimat-kalimat sederhana berdasarkan gambar. Pada tahap ini, kita bisa menuliskan kalimat-kalimat singkat yang berkaitan dengan gambar tersebut. Yang ketiga, mengubah kalimat-kalimat tadi menjadi larik puisi. Dalam mengubah kalimat-kalimat sederhana menjadi larik puisi, kita bisa mengubah kalimat sederhana tersebut dengan menggunakan diksi yang tepat. Misalkan, panas matahari diganti dengan terik mentari. Yang terakhir, tentukan judul yang sesuai dengan puisi yang telah dibuat. Sekarang, mari kita coba untuk membuat puisi dari gambar berikut ini. Pertama-tama, kita perhatikan baik-baik gambar yang tersedia. Gambar apakah itu? Pintar, seorang polisi lalu lintas. Sekarang, kita tentukan tema yang sesuai dengan gambar tersebut. Misalkan, temanya ingin menjadi seorang polisi. Selanjutnya, kita buat kalimat-kalimat sederhana yang berkaitan dengan gambar tersebut. Kita perhatikan tampilan dari polisi tersebut. Tubuhnya tegap berwibawa. Kita tulis, polisi berbadan tegap. Selanjutnya,
Apa tugas polisi tersebut? Polisi mengatur lalu lintas tanpa lelah. Berikutnya, pada saat mengatur lalu lintas, polisi tidak mengeluh panas ataupun capek. Kita tulis, tidak menghiraukan panasnya matahari. Yang mereka lakukan tersebut untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Kita tulis, polisi melayani dengan sepenuh hati. Kita lanjutkan. Selanjutnya, kita kaitkan puisi ini dengan tema yang sudah kita tentukan tadi. Temanya ingin menjadi seorang polisi. Maka kita tulis, saya ingin menjadi seorang polisi. Kira-kira supaya apa ya kita menjadi polisi itu? Agar bisa menjaga keamanan. Tentu saja, jika ada yang melanggar aturan, akan saya tindak dengan tegas tanpa memandang siapa orang itu. Nah, kita sudah dapatkan rancangan 2 bait puisi. Selanjutnya, kita ubah kalimat-kalimat sederhana tadi menjadi larik puisi atau baris puisi dengan menambahkan atau mengganti beberapa kata dengan diksi yang sesuai. Misalkan, pada baris pertama, polisi berbadan tegap. Kita ganti, tegap badanmu berwibawa. Baris kedua, polisi mengatur lalu lintas tanpa lelah. Kita ganti, jalan kau atur tanpa lelah. Baris ketiga, tidak menghiraukan panasnya matahari. Kita ganti, tak peduli terik mentari. Baris keempat, polisi melayani dengan sepenuh hati. Kau layani kami sepenuh hati. Selanjutnya, bait kedua. Baris pertama, saya ingin menjadi seorang polisi. Kita ganti, ku ingin sepertimu. Lalu, agar bisa menjaga keamanan, kita tulis menjaga negeri dari pencuri. Jika ada yang melanggar aturan, kita ganti, jika ada yang tak patuh, akan saya tindak dengan tegas. Kita ganti dengan kalimat, ku tindak tegas tak peduli. Akhirnya, didapatlah sebuah puisi tentang polisi. Sekarang Pak Warta mau bertanya kepada kalian, apa yang kurang dari puisi ini? Betul sekali, belum ada judulnya. Kalau begitu, mari kita tentukan judul yang cocok. Misalkan, karena puisi ini menceritakan keinginan kita untuk menjadi polisi, berarti kita bisa memberinya judul, Ku ingin menjadi polisi. Bagaimana anak-anak pintar? Mudah bukan untuk menulis puisi berdasarkan gambar? Pintar sekali. Kalau begitu, sekarang kalian kerjakan tugas berikut ini. Di sini ada gambar seorang masinis. Tugasnya, buatlah sebuah puisi berdasarkan gambar tersebut. Pak Warta yakin kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan sebaik mungkin. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi mengenai berbagai macam tarian daerah. Apakah kalian masih ingat? Sekarang, mari kita bahas tari kreasi daerah. Apa itu tari kreasi daerah? Tari kreasi merupakan jenis tari yang telah mengalami pembaharuan atau inovasi agar dapat diterima oleh masyarakat Indonesia seiring perkembangan zaman. Pembaharuan yang dilakukan yaitu dari sisi gerak, iringan, atau properti tari.
Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa tari kreasi terbentuk dari tari daerah yang sudah diperbarui, baik dari sisi gerak, iringan, maupun properti tari. Perubahan tari daerah menjadi tari kreasi daerah dapat dilakukan dengan menggabungkan dua jenis gerak tari. Sebagai contoh, gerak tari Arab dikombinasi dengan gerak tari Melayu, lahirlah tari Zapin. Tari Zapin berasal dari daerah Riau. Tari Zapin pada zaman dahulu berbeda dengan tari Zapin yang sekarang. Pada zaman sekarang, tari Zapin memiliki banyak perubahan, terutama pada gerakan. Gerakan tari Zapin sekarang lebih energik dan dinamis, tetapi tetap mengadopsi gerak dari tari Arab dan India. Tugas berikutnya, carilah salah satu contoh jenis tari kreasi daerah, kemudian peragakan tarian tersebut. Silahkan kalian bisa mencarinya di YouTube atau di media sosial lain. Setelah kalian hafal gerakan tari kreasi tersebut, silahkan kalian videokan dan kirim kepada guru kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Pesan Pawarta untuk kalian, mencintai kesenian tradisional bukan berarti kita menutup diri terhadap segala bentuk kesenian modern. Memadukan keduanya justru akan membuat kesenian tradisional itu semakin keren dan diminati oleh banyak orang. Cintailah kesenian tradisional dengan ikut mengapresiasinya. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.